You choose the wrong people, the wrong time, the wrong event gitu loh, ya kan? Karena saya bilang kalau seandainya ini sampai keluar, ya kan, bukan masalah FTA-nya gitu loh, Bung Refli. Tapi orang akan berpikir, loh Indonesia ini gimana ya? Investor umpamanya, apa yang bisa diharapkan dari suatu negara yang ya istilahnya anggaplah kita negara demokrasi ketiga terbesar based on population ya. Investor kan pikirannya kan untung rugi, Bung Refli. Kalau saya taruh uang, saya berpikir uang saya harus balik dong. Kalau ada kekacauan seperti ini, orang diskusi saja dibubarin, bukan dibubarin begitu aja, diacak-acak gitu kan. Yeah. Itu kan buat orang di luar itu kan suatu hal yang nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Ada kejadian seperti ini gitu loh, orang dengan gampangnya seperti itu. Ini kan merusak sekali citra. Ini yang saya bilang, ini sayang. Apa yang kita bisa katakan pada investor di luar atau orang-orang yang ini kan kita kebetulan live kan, Bung Rem. Zoom-nya live. Yeah. Jadi sudah dilihat dan itu kan pokoknya saya punya teman-teman yang orang asli Amerika kan banyak, ya kan. Teman-teman pasti sudah sebarkan hal-hal seperti ini di sana. Jadi ya viral juga di beberapa seperti teman-teman di Eropa, di Amerika, di Australia. Australia itu yang paling ini karena waktunya kan kita pagi dia siang kan. Iya, iya. Kalau Amerika waktu kita pagi itu mereka sudah malam. Jadi mereka taunya tuh banyak ya kan. Itu betul ngikutin teman-teman yang di Sydney, yang di Melbourne. Wah itu saya begitu selesai acara saya buka handphone saya tuh, waduh gimana ceritanya, gimana? Kita bicara sama teman-teman, kita cool down aja dulu. Karena kita mau melihat suasananya seperti apa. Saya bilang kan, ternyata betul kita punya analisa kita. Seperti dikatakan oleh Mas Doni bahwa pihak kepolisian sudah menangkap. Dari berita pertamanya mereka mempunyai 10 nama, sekarang 5 orang sudah tertangkap. Nah, itu kan suatu apresiasi buat pihak kepolisian kan, bahwa mudah-mudahan dengan ini keseriusan ini kan dampak yang tadi yang kita takutkan itu melihatkan bahwa memang ada aja namanya suatu negara yang besar seperti ini, ada saja orang yang suka tidak suka atau caranya barbarian seperti itu, tapi ternyata pihak kepolisian Indonesia itu tanggap, pihak kepolisian Indonesia bisa diandalkan, sehingga ada rasa aman dong buat investor, buat orang luar, turis yang mau datang segala macam, bahwa oke, they under control, right? Jadi itu harapan kita seperti itu. Jadi kita lihat dulu nih, Bung Refli, dalam waktu 1-2 hari ini, kalau seandainya memang ini ya buat apa kita mau bikin apa? Paling kita akan mungkin ya memperjelas bahwa inilah FTA gitu loh. FTA tidak akan mau mencoba atau memperkeruh lagi suasana seperti itu ya. В 1453 году от церкви Святой Софии завоеватель наш Фатих Султан Мехмед превратил это здание в мечеть и первый намаз совершил именно здесь. 482 года здесь это здание служило в качестве мечети. В 1935 году приняло решение первым президентом Республики Турция Мустафа Кемаль Ататюрком превратить это здание в музей. В 2020 году по указу президента, опять же, здание было превращено в мечеть. Peristiwa memalukan dan memilukan terjadi pada tanggal 28 September 2028 di Ballroom Grand Kemang. Sekelompok preman yang seluruhnya bermasker menyerbu ruangan tempat yang akan digunakan untuk diskusi. Kelompok atau gerombolan ini langsung mencabuti dan merusak atribut atau fasilitas diskusi yang sedianya diselenggarakan oleh Forum Tanah Air atau FTA yang bermarkas di New York, USA. Terjadi insiden kecil di luar antara gerombolan dengan satpam hotel. Sebagian tamu atau tokoh yang hadir hanya kaget dengan serbuan tiba-tiba tersebut. Setelah merusak dan membawa fasilitas yang ada, gerombolan preman tersebut segera keluar sambil berupaya membubarkan acara. Diskusi sendiri belum dimulai.
Panitia dan para tokoh tidak membubarkan diri melainkan mengadakan konferensi pers darurat untuk menyikapi kejadian brutal dan tidak beradab tersebut. Lucunya, aparat keamanan sepertinya membiarkan kejadian tersebut. Bahkan setelah mereka digiring keluar pagar hotel, terlihat petugas kepolisian berangkulan hangat dengan pimpinan dan beberapa anggota gerombolan tersebut. Dugaan terjadinya kerjasama antara aparat dan gerombolan semakin menguat. Ini bukti yang dapat menjadi pintu masuk bagi pengusutan tindakan brutal dan kriminal tersebut. Dalam konferensi pers yang dipandu Hersubeno Arif, Ketua FTA Tanta Kesantra, Profesor Din Syamsuddin, Maijen Purnawirawan Sunarko, Said Didu, Refli Harun, Bunda Mary, Marwan Batubara dan Rizal Fadillah pada pokoknya mengecam perilaku biadab gerombolan preman tersebut, mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas, serta akan menyiarkan peristiwa ke berbagai negara di 5 benua. Pelanggaran hak-hak asasi manusia dan demokrasi seperti ini tidak dapat dibiarkan. Diskusi kebangsaan FTA dihadiri juga oleh tokoh-tokoh seperti Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, Brigjen Purnawirawan Purnomo, Profesor Sayuti, Gede Sriana, HM Mursalin, Ustadz Doni, Insinyur Syafril Sofyan, Ida Kusdianti, Jumhur Hidayat, Abraham Samad dan lainnya. Tanpa memenuhi kemauan gerombolan, acara berlangsung santai hingga makan siang. Obrak-abrik mereka gagal mencapai target. Hanya tindakan bunuh diri bagi preman-preman, kepolisian dan rezim Jokowi. Kini pertanyaannya, apa kata dunia? Tangkap dan proses hukum 25 anggota gerombolan preman-preman biadab. Kapolri Jenderal Listio harus menindak aparat kepolisian yang jelas-jelas terlibat. Jokowi harus bertanggung jawab. Forum Tanah Air, FTA, adalah kumpulan warga Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Kaum diaspora ini memiliki kepedulian dan kecintaan tinggi kepada tanah airnya. Ingin Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Peristiwa penyerbuan acara FTA menjadi cermin wajah pemerintahan Jokowi yang semakin membusuk. Operasi premanisme, brutalisme, melanggar demokrasi dan hak asasi, haruslah mendapat sanksi. Apalagi melibatkan oknum-oknum polisi. Tangkap anggota gerombolan dan proses hukum. Tindak anggota kepolisian yang terlibat baik tingkat Polsek, Polres ataupun Polda. Hukum, demokrasi, dan HAM harus dihormati. Di sisi lain Ramzan Kadyrov bertemu dengan Kepala Kantor Perwakilan Kepala Republik Ceknya di Republik Bashkortostan, Kazbek Sulaev. Kazbek Rukmanovic menyerahkan 150 drone FPV, lengkap kepada unit kami yang berpartisipasi dalam operasi militer khusus di Ukraina. Pesawat udara tak berawak mampu terbang dalam radius hingga 15 km dan membawa hulu ledak hingga 3 kg. Selain itu, Kazbek Rukmanovic memberi kami 4 unit peperangan elektronik bergerak yang diperlukan untuk melawan kendaraan udara tak berawak musuh. Saya dengan tulus berterima kasih kepada Kazbek Rukmanovic atas bantuan aktifnya dalam memperlengkapi kembali unit kami yang berpartisipasi dalam perjuangan mulia melawan rezim Nazi di Ukraina. Sebelumnya, atas instruksi saya, dia juga mentransfer 100 drone lengkap dan 2 unit peperangan elektronik bergerak ke resimen Bashkortostan. Saya sangat senang bahwa perwakilan tim Kadyrov secara aktif membantu personel militer Rusia selama operasi militer khusus di Ukraina. Berkat para patriot yang aktif seperti itu, para pejuang mulia kita dibekali dengan senjata canggih dan berhasil membela kepentingan negara kita dalam perang melawan NATO dan rezim fasis. Ucap Kadyrov. Kemiripan wajah Ketua FTA Tata Kesantra dengan Ramzan Kadyrov. Apakah kedua tokoh ini sebetulnya bersaudara ataukah hanya kebetulan saja wajah mereka sangat mirip? Jika Ketua FTA Tata Kesantra dengan Ramzan Kadyrov Presiden Ceknya adalah saudara, celakalah gerombolan Mulyono yang telah persekusi brutal acara diskusi FTA.